Mari kita belajar ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu lagi dengan saya Pan Sofiana Muharam dalam pelajaran ekonomi. Kali ini untuk kelas 12 semester 1 atau semester ganjil, kita akan belajar tentang akuntansi perusahaan jasa. Nah, untuk lebih tahu itu apa akuntansi, marilah sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Silakan berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita lanjutkan. Nah, kamu harus tahu dulu apa saja yang harus kamu pelajari dan apa yang harus kamu pahami ketika kamu sudah mempelajari materi ini. Coba kita lihat di slide berikutnya. Yang pertama, diharapkan nanti bisa mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi. Kemudian 4.1 menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, harus ada pertanyaan dulu nih, akuntansi. Akuntansi itu apa? Pasti kamu sering mendengar tentang istilah akuntansi. Akuntansi ini berasal dari bahasa Inggris, accounting atau menghitung ya, diadopsi menjadi bahasa Indonesia, istilah bahasa Indonesia dengan istilah akuntansi. Apa itu akuntansi? Akuntansi itu sebetulnya suatu kegiatan atau suatu proses yang mengidentifikasi, melakukan pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas oleh mereka yang menggunakan informasi keuangan tersebut. Jadi akuntansi ini suatu proses yang panjang ya, dari proses mengidentifikasi, melaporkan keuangan yang pada akhirnya nanti berupa pengambilan keputusan oleh tingkat manajemen tingkat atas sebagai pengguna informasi keuangan tersebut. Nah, adapun konsep dasar akuntansi ini yang pertama adalah akuntansi sebagai kesatuan usaha, akuntansi sebagai substansi di atas bentuk, berkesinambungan, hanya periode akuntansi dan beban histori. Nah, informasi akuntansi yang baik ini harus memiliki karakteristik sehingga kualitas informasi akuntansi ini mempunyai kualitas yang baik. Yang pertama adalah harus tepat waktu dan korelasi antara biaya dan manfaat ya. Jadi informasi itu harus tepat waktu. Kemudian informasi akuntansi tersebut harus relevan dan dapat dibandingkan. Kemudian mudah dipahami. Jadi ketika kita membuat laporan, orang yang membaca laporan tersebut mudah memahami apa yang dimuat dalam laporan tersebut. Kemudian adanya umpan balik, kemudian ada nilai prediksi dan penting, kemudian kualitas informasi ini kredibel atau dapat dipercaya serta konsisten ya. Jadi tidak dapat menggambarkan suatu laporan keuangan yang dapat dipercaya seperti itu. Nah, tentu saja ketika kita berposisi atau berprofesi sebagai akuntan, seorang akuntan, maka laporan keuangan, laporan akuntansi yang kita buat itu tentu ada pemakainya. Nah, pemakai informasi akuntansi ini sebetulnya ada dua ya, pada dasarnya ada dua. Yang pertama adalah pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal dan pihak eksternal. Nah, harus tahu dulu nih pihak internal itu siapa saja. Pihak internal itu siapa saja? Pihak internal itu adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan operasional perusahaan. Jadi pihak yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nanti kita tampilkan nih siapa saja pihak-pihak yang
termasuk ke dalam pihak internal ini. Yang kedua adalah ada pihak eksternal. Jadi pihak eksternal ini merupakan pihak luar yang berkepentingan terhadap laporan keuangan yang telah kita buat ya, tapi mereka itu tidak terlibat langsung terhadap operasional perusahaan seperti itu. Nah, ini bisa dilihat nih, pemakai informasi akuntansi. Yang pertama yang intern. Yang pertama ada pimpinan perusahaan. Jadi pimpinan perusahaan itu meliputi ya, kalau ada direktur ya, direktur utama, ada direktur keuangan dan direktur-direktur lainnya. Mereka berkepentingan terhadap laporan akuntansi ini, informasi akuntansi. Untuk apa? Biasanya top manajemen menggunakan informasi ini untuk pengambilan keputusan terhadap suatu perusahaan. Misalkan jika perusahaannya mengalami kerugian atau labanya berkurang, maka tindakan-tindakan apa saja yang harus diambil perusahaan untuk menyelamatkan perusahaan tersebut. Kemudian jika keuangannya baik, ini apa nih? Apakah kita harus meningkatkan produksi atau berekspansi dengan membuka cabang yang baru lagi? Nah, ini tergantung salah satunya kepada hasil dari laporan informasi akuntansi ini. Yang kedua adalah tingkat manajer perusahaan. Manajer itu kan ada manajer pemasaran, keuangan, dan lain-lain. Ini juga sama berkepentingan untuk menggunakan sistem informasi akuntansi hasilnya. Nah, di sini ada pemakai informasi ekstern. Ekstern ini berarti dari pihak luar ya. Jika perusahaan kita sudah go public atau sudah menjual sahamnya di bursa, biasanya si investor akan melihat kinerja dari perusahaan tersebut, salah satunya dari laporan keuangan yang bisa didapatkan secara elektronik maupun secara elektronik di website perusahaan tersebut, maupun biasanya di surat kabar ya. Biasanya dimuat laporan keuangan per 6 bulan atau per tahun, sehingga investor bisa mempertimbangkan untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut ya. Kemudian ada juga pihak eksternal, itu adalah dari bank ya, atau kreditur. Jadi bank ini berkepentingan ketika si perusahaan tersebut ingin mengajukan kredit atau pinjaman untuk modal usahanya, maka bank salah satunya akan melihat kepada laporan keuangan perusahaan tersebut. Apakah ini layak, apakah ini perusahaan ini memenuhi syarat dalam pemberian kredit, karena kemampuan pembayaran atau laporan keuangan salah satu pertimbangan dalam menentukan apakah perusahaan tersebut berhak menerima pinjaman atau tidak, atau besaran pinjaman yang akan diberikan kepada perusahaan tersebut berapa, misalkan kemampuannya berapa, cicilannya per bulan berapa, nanti dilihat dari situ. Yang ketiga adalah ada pihak pemerintah. Biasanya pemerintah berkepentingan untuk melihat laporan akuntansi ini berkaitan dengan pajak salah satunya ya. Berapa pajak yang harus dipungut oleh pemerintah atau yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Ini pemerintah dalam hari ini melihat ke laporan keuangan. Kemudian ada juga karyawan. Jadi karyawan ini sebagai pihak ekstern juga, tetapi biasanya tidak terlalu terbuka kepada karyawan yang dari perusahaan tersebut, hanya memuat pokok-pokok laporan secara umum saja. Kemudian ada juga masyarakat atau pelanggan, ya, seperti itu. Baik, selanjutnya ada beberapa profesi akuntansi. Jadi ketika kamu ingin menjadi seorang akuntan, maka kamu bisa menjadi akuntan di profesi yang mana. Profesi akuntansi ini secara umum ada 4 ya. Ada akuntan perusahaan, jadi kalian bekerja di perusahaan di bagian keuangan yang berfungsi untuk membuat laporan keuangan, mengaudit laporan keuangan dan lain-lain.
Kemudian ada akuntan pendidik. Ini biasanya yang memberikan pelajaran ya tentang akuntansi, biasanya dosen ataupun pelatih-pelatih di lembaga-lembaga profesi akuntansi. Ini akuntan pendidik. Kalau akuntan publik ini akuntan yang bekerja untuk mengaudit suatu keuangan perusahaan atas permintaan perusahaan tersebut. Jadi selain perusahaan mempunyai akuntan internal, mereka juga untuk membandingkan atau menginvestigasi, mengaudit yang bersifat objektif ya, maka perusahaan tersebut akan mengundang atau mendatangkan akuntan publik untuk mengaudit perusahaannya seperti itu. Kemudian terakhir ada akuntan pemerintah. Jadi akuntan pemerintah ini biasanya bekerja ya untuk instansi pemerintah ya. Salah satunya ada BPK, ada BPKP ya, yang mereka biasanya mengaudit laporan-laporan dari instansi-instansi pemerintah. Mereka akan mengeluarkan beberapa kategori jika laporan keuangannya bagus atau tidak, seperti misalkan wajar tanpa pengecualian, artinya sudah bagus laporan keuangan instansi tersebut. Nah, ini profesi-profesi akuntansi. Ada kode etik, jadi ketika kamu menjadi akuntan ada kode-kode etik ya. Etis secara etika itu harus bagaimana? Yang pertama harus berperilaku profesional. Kemudian harus ada tanggung jawab profesi, ada standar teknis dalam bekerja itu bagaimana, harus mengutamakan kepentingan publik, ada integritas, harus objektif, dan kompetensi dan kehati-hatian. Objektif artinya ketika kamu mengaudit suatu laporan keuangan tidak boleh terpengaruh terhadap terpengaruh oleh karena saudara yang diauditnya atau orang yang dekat dengan kita harus objektif terhadap hasil investigasi yang kita lakukan. Harus hati-hati karena ini menyangkut masalah uang, biasanya sangat sensitif, maka harus bersifat hati-hati dalam pemeriksaannya seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian. Nanti kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.